Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sahabat-sahabat sekalian, hafizakumullahu jami'ah. Kali ini kita akan mencoba mulai ngaji fikih perempuan dengan panduan kitab Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah, fikih perempuan muslimah, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir kenamaan, ya, kelahiran Mesir. Dan kita membaca ini yang penting diingat sejak awal mungkin ya, kita membaca ini bukan berarti kita membebek sepenuhnya, bukan berarti kita mengikut, bukan berarti kita taklid buta kepada apapun yang disampaikan oleh beliau. Apapun atau hukum, setiap hukum yang nanti kita temukan akan berusaha kita coba bandingkan dengan yang lain. Akan berusaha kita coba bandingkan, baik itu dalam hal hukumnya maupun dalam urusan-urusan kaitannya dengan budaya kita, kaitannya dengan situasi kita, situasi perempuan kita di sini. Jadi ala kulli hal kita membaca ini tidak hanya murni menelan apapun yang disampaikan atau ditulis oleh beliau, tapi berusaha kita mengunyah, dan mana yang menurut kita pantas untuk ditelan kita coba telan, dan apa yang tidak tepat atau apa yang tidak baik untuk kita telan, ya tidak kita ambil, ya tidak kita telan. Baik, sekarang kita mulai ya pelan-pelan, walaupun harus untuk muqaddimah saja, walaupun harus sampai beberapa, kita bagi menjadi beberapa bagian karena cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin. Segala puji teruntuk Allah Rabbil Alamina, Tuhan alam semesta. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin. Berikut juga salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad khatamil mursalin, penutup sekalian utusan. Sambil ngopi biar agak santai. Fil waqi'i annal insana hina yanzuru ila mawdu'in minal mawdu'ati. Realitanya, annal insana, dalam realitanya saat ini, bahwa manusia itu hina yanzuru ila mawdu'in minal mawdu'ati, ketika memandang, berfikir, menalar ila mawdu'in kepada satu objek, minal mawdu'ati, dari beberapa objek yang ada, allati qad takhtalifu fihi al-uqul, di mana banyak akal pikiran atau di mana banyak kepala yang berbeda pandangan tentang objek tersebut. Yajibu ayyabhasa fi mawdu'in musyabihin lahu ittafaqat fihi al-uqul. Maka manusia tadi, orang-orang tadi harus wajib berpikir juga, atau harus mencari satu objek lain yang memiliki keserupaan dengan objek yang pertama tadi, namun objek lain ini adalah objek yang disepakati oleh banyak kepala. Nah itu.
Artinya kalau ada sekarang satu kasus hukum, satu kasus di tengah masyarakat yang menuai banyak kontroversi dan kita tidak menemukan solusi baik itu di Al-Quran maupun Sunnah ya, maka kita harus mencari satu kasus lama yang pernah terjadi dulu yang tanpa kontroversi sama sekali ya, atau yang tidak banyak kontroversi di dalamnya. Nah, kemudian kasus yang sekarang kita temukan ini akan berusaha kita bawa kepada kasus lama yang aman itu. Kasus yang banyak kontroversi ini akan kita bawa untuk kita samakan hukumnya kepada kasus lama yang telah ditemukan hukumnya. Ini adalah pembukaan. Wa bidzalika yaridul hukmu fil awwali al-mukhtalafi fihi ala nizamil hukmi fil muttafaqi alaihi. Oleh karena itu, hukum yang ada pada kasus baru ini yang tadi diperselisihkan ini, hukum yang ada pada kasus baru yang tadi diperselisihkan itu akan murni sama dengan tata atur hukum yang ada pada kasus lama yang disepakati oleh banyak ulama itu. Nah, begitu ya. Jadi kita ambil satu poin bahwa kalau kita menemukan sesuatu kasus yang diperselisihkan oleh banyak ulama atau diperselisihkan oleh banyak lapisan masyarakat, maka kasus baru yang banyak diperselisihkan ini harus kita carikan satu kasus lama yang itu memiliki kesamaan dan perlakuannya berbeda. Kalau ini padahal mereka sama namun ini diperlakukan menuai banyak kontroversi, sedangkan ini diperlakukan perlakuannya dia menuai dalam wadah yang damai ya. Dia disepakati. Sementara ini dipertentangkan. Nah itu. Maka kita harus bawa ini ke kasus lama itu. Kita harus bawa kasus baru ini ke kasus lama untuk kita buktikan bahwa ini loh. Wah, ini tanpa kontroversi ini. Jadi kita harus mulai berpikir ini jangan lagi ada kontroversi. Karena dia sama sebenarnya seperti ini yang tanpa kontroversi. Nah itu. Poinnya di sana. Paragraf pertama saja sudah agak berat ya. Makanya kita harus pelan-pelan. Sekarang mau mulai masuk ke perempuan. Wa kalimatu mra'atin ta'ni anna laha muqabilan wa huwa ar-rajul. Istilah perempuan, term perempuan itu adalah satu istilah yang lawan istilah tersebut adalah ar-rajul. Al-mar'ah lawannya adalah ar-rajul. Perempuan muqabilnya dalam tanda kutip lawan adalah ar-rajul, laki-laki. Ya memang mereka selalu jadi lawan ya. Imro'atun yang dimaksud di sini ta'ni unsa, yang dimaksud imro'atun adalah unsa, perempuan, berarti jenis kelamin perempuan. Warajulun yakni zakarun, yang dimaksud rajul di sini adalah jenis kelamin laki-laki. Lau nazarna ilaihima wajadna anna hunaka jinsan yajma'uhuma wa huwa insanun. Seandainya saja kita berpikir lebih dalam tentang keduanya, al-unsa wadzakaru, baik itu atau dalam istilah lain al-mar'atu warrajulu. Kalau kita berpikir lebih dalam tentang keduanya, kita pasti akan menemukan bahwa di balik tirai rajul dan imro'ah itu terdapat satu jenis yang menaungi mereka, satu payung jenis yang menaungi mereka. Wahwa insanun, itulah yang dikenal dengan jenis manusia. Jadi kira-kira kalau secara sederhana sekali kita mau sampaikan, manusia itu adalah satu jenis yang menaungi setidaknya di sini, pembahasan di sini, dua macam istilah yang dinaungi oleh satu istilah besar bernama manusia. Istilah pertama yang dinaungi adalah rajulun, laki-laki, zakarun, dan istilah kedua yang dinaungi adalah imro'atun atau unsa, perempuan. Jadi dua macam ini adalah dua jenis yang bernaung pada
dua macam yang bernaung pada satu jenis besar, satu payung jenis yang begitu besar, yang kita kenal dengan manusia. Ya manusia itu ada dua begitu sebenarnya kan. Manusia itu ada dua, satu laki-laki, satu perempuan ya begitu. Manusia dilihat jadi dari gennya dia punya dua jenis ya, laki-laki dan perempuan ya. Begitu mungkin yang beliau maksud secara sederhana. Wahina aqulu jinsan yajma'uhuma wa huwa insanun aqsidu annal jinsa huwa mayumkinu ayansha'a minhu naw'ani. Dan ketika saya berkata, ketika saya berstatement tentang jenis payung jenis besar tadi yang menaungi keduanya itu, di mana yang saya maksud adalah insanun, jenis insan, jenis manusia. Aksidu annal jinsa huwa mayumkinu ayansha'a minhu naw'ani. Maka yang pasti saya maksud dengan satu jenis tadi, pasti sesuatu yang setidaknya memiliki dua macam. Ternyata benar ya kan? Jenis insan menaungi dua macam. Macam rojul, yang kedua adalah macam imro'ah. Wannau'u yansha'u minhu afrodun mutasawuna. Dan satu macam ini, macam rojul misalkan, ini menaungi banyak sekali person. Banyak sekali orang, pribadi. Jadi rojul, laki-laki. Ini kan laki-laki banyak kan. Saya laki-laki, si A, si B, si C, laki-laki semua. Dimanapun kita temukan, kita berjalan, di sana ya ada laki-laki begitu kan. Nah semua itu dinaungi oleh satu macam yang disebut rojul. Rojul ini adalah bawahan dari insan, gitu maksudnya ya. Fa'ana aqulu insanun li'annahu yansha'u minhu naw'ani wa huma az-zakaru wal unsa. Dan saya mengatakan insan, kenapa? Karena itu menaungi dua macam, yaitu zakarun wal unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ba'da dzalika anna az-zakara ya'ti minhu Zaidun wa Amrun wa Ubaidun wa la ikhtilafa fi takwinihim al-haqiqi. Dan yang penting kita tanamkan dalam prinsip mengenal tentang dua macam tadi, ya, mengenal tentang dua macam tadi, laki-laki dan perempuan yang bernaung di bawah payung insan, yang paling penting kita tanamkan bahwa mereka semua setara. Misalkan dalam turunan dari rojulun, kita mengenal nama Zaidun, ya, kita mengenal nama Amrun, kita mengenal nama Ubaid, kita mengenal nama Umar, kita mengenal nama Muhammad, kita mengenal nama Ahmad, dan banyak sekali. Yang penting kita ketahui tentang semua nama yang kita sebutkan tadi. Misalkan ini, dari semua nama yang kita sebutkan tadi, tidak ada yang lebih manusia daripada yang lain. Semua mereka memiliki derajat kemanusiaan yang sama. Itu statement beliau, atau yang penting digarisbawahi dalam kitab Fiqhul Mar'ah al-Muslimah di paragraf kedua ini. Paragraf ketiga, maaf. Di paragraf ketiga ini. Jadi, tidak ada yang lebih manusia dibandingkan yang lain. Zaid tidak lebih manusia daripada Muhammad, ya, yang bernama Muhammad. Yang bernama Muhammad tidak lebih manusia daripada yang bernama Ahmad. Begitupun tidak lebih manusia daripada yang bernama Ubaid. Jadi mereka setara dalam nilai kemanusiaan mereka, yang harus dijunjung tinggi sebagaimana walaqad karramna bani Adam, Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Allah saja qad karramna, ya kan. Laqad karramna bani Adam. Memuliakan bani Adam. Masa kita sama manusia tidak saling memuliakan? Walakhtilafa fi takwinihim al-haqiqi, gitu ya. Dalam hakikat penciptaan mereka sama rata, tidak ada yang berbeda. Itulah yang dikenal dengan asas kesetaraan. Mereka setara, mereka sama sebagai manusia. Karena mereka setara, maka layak mendapatkan keadilan yang sama, ya. Maka layak mendapatkan perlakuan yang adil, ya kan. Nah, berarti itu sudah melebur menjadi asas adalah, ya, asas keadilan.
Idza nazarna ila jinsin najiduhu yang qasimu ila nau'aini. Ketika kita berpikir tadi bahwa satu jenis itu membawahi dua macam, fayajibu an naqula annahu lam yanqasim ila nau'aini illa li ada'i muhimmataini. Kalau satu jenis tadi manusia itu menaungi dua macam, pertama namanya rojul misalkan, kedua namanya unsa. Pertama namanya rojul, kedua namanya imro'ah. Kalau jenis insan ini menaungi dua macam, maka sudah barang pasti bahwa dua macam ini tidak mungkin diciptakan kecuali pasti ada misi khusus di dalamnya. Jadi Allah menciptakan manusia, pertama ya kita jelaskan, Allah menciptakan manusia itu kan dalam misi yang sungguh besar, ya, dalam misi yang amat besar. Sejarah penciptaan manusia dalam misi yang sungguh amat mulia. Kita kutip lagi, walaqad karramna bani Adam. Umat manusia itu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang tadi mulia ini sekarang ada dua macamnya, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kesimpulan sementara, tidak mungkin ada dua macam ini kecuali pasti ada misi yang sama-sama mulia. Jadi kenapa perempuan diciptakan? Ya ada misinya tersendiri. Kenapa laki-laki diciptakan? Ya ada misinya tersendiri. Ya. Ala kulli hal tidak bisa kita berpikir kenapa kok enggak perempuan semua sih di dunia ini? Atau kita tidak bisa berpikir juga kenapa enggak laki-laki semua? Kita tidak bisa demikian. Karena keduanya memiliki misi yang menyeimbangkan kehidupan. Wa illa law kanat al muhimmatu wahidatan la dhalla al jinsu wahidan wa lima yanqasimu ila nau'aini. Artinya kalau saja tidak untuk dua misi, sudah pasti tidak mungkin terbagi dua. Misalkan Allah menciptakan manusia. Manusia ini kan misi penciptaannya kan besar kan. Akhirnya Allah untuk mengejawantahkan misi kemanusiaan, diciptakanlah jenis laki-laki misalkan. Seandainya saja Allah bermaksud pada satu misi saja, seandainya saja Allah bermaksud mengejawantahkan atau merealisasikan, mewujudkan satu misi saja, yang diciptakan satu saja cukup. Tapi kenapa kok dua yang diciptakan? Laki-laki dan perempuan. Tidak ada lain alasannya, pasti punya dua misi yang sama-sama besar. Begitu ya. Fanqisamuhu ila nau'aini dalla ala anna kulla nau'in lahu khususiyatun fi dzatihi wal jinsu yajma'uhuma. Oleh karena itu, pembagian atau klasifikasi menjadi laki-laki dan perempuan itu menunjukkan bahwa masing-masing daripada mereka memiliki keistimewaan khusus. Laki-laki dengan keistimewaannya, perempuan dengan keistimewaannya. Dan satu jenis yang bernama manusia tadi, yajma'uhuma, mengumpulkan mereka berdua, mewadahi mereka berdua. Walahuma ma'ahu khususiyatan. Walahuma ma'ahu khususiyatun fi dzatihi. Dan untuk keduanya itu memiliki keistimewaan masing-masing. Masalan, kita ambil satu analogi yang cukup menarik katanya Syekh Mutawalli Asy'arawi di sini. Contohnya, az-zamanu jinsun. Kita mengenal satu jenis bernama zaman, waktu. Yashmalul laila wan nahara. Di bawah jenis yang bernama waktu, yang bernama zaman. Kan kita mengenal satu makhluk bernama waktu ya. Satu jenis bernama waktu, istilah waktu. Waktu itu punya dua. Pertama namanya malam, yang kedua namanya siang. Sama seperti tadi. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Al-lailu wan naharu kadzahirataini. Sebagaimana kita kenal, malam dan siang itu seperti yang kita ketahui, seperti yang kita saksikan, qad yazunnul ba'du annahuma muta'aridoni aw mutanaqidoni. Sebagian orang menyangka bahwa malam dan siang itu bentrok. Malam dan siang itu bertentangan. Malam dan siang itu kontradiksi. Mereka tidak bekerja sama dengan baik. Ya, singkatnya begitu, bahasa bebasnya. Ada orang menyangka bahwa malam dan siang itu mutanaqidoni. Li'anna hadza nurun, karena siang itu nur, wa dzaka dzalamun. Sementara malam itu gelap. Ya kan kontradiktif ya kan?
Kalau siang itu cahaya, berarti menunjukkan terang benderang. Sementara malam itu gelap gulita. Sementara malam tanpa cahaya, berarti dia menunjukkan kegelapan di sana. Berarti kan kontradiksi, seperti putih dan hitam. Wa qad yazunnul ba'du annahuma muta'aridani aw mutanaqidaini li anna hadza nurun wa dzaka zalamun naqulu an-nuru lam ya'ti liyu'aridadz zalama waz-zalamu lam ya'ti liyu'aridan nur. Nah, ini statement beliau. Tidak, tapi tidak begitu. Siapapun yang mengatakan begitu, kami akan bantah tidak. An-nuru lam ya'ti liyu'aridadz zalama. Cahaya di waktu siang itu tidak datang untuk menentang malam. Waz-zalamu lam ya'ti liyu'aridan nur. Dan malam yang gelap gulita itu tidak datang untuk balas dendam kepada siang, ya kan? Tidak datang untuk balas dendam kepada siang. Tidak begitu. Jadi sekarang siang dia sedang ingin mengambil alih porsi waktu yang semalam yang tadi malam sudah dikuasai malam. Begitupun nanti setelah malam dia ingin balas dendam karena telah waktu yang tadi diambil oleh siang itu dikuasai dibalas saat malam, begitu. Tidak begitu ya. Tidak demikian konsepnya kalau kata guru-guru senior di pondok. Bukan begitu konsepnya, saudara, gitu ya. Jadi tidak demikian. Walidzalika la yasihu an-nuqarina baina nurin wa baina zalamin. Oleh karena itu, tidak benar kalau kita membarengkan, menyatukan antara cahaya dengan gelap. Nah, tidak benar itu. Tidak bisa bersatu memang mereka. Ketika cahaya datang, gelap pasti tidak ada. Ketika cahaya hilang, gelap pasti ada, begitu. Li'anna likulli wahidin minhuma muhimmatun yu'addiha la yastati'ul akharu ayyu'addiha famadama zamanu qadin qasama ila lailin wa naharin fanaqulu anna zamana bi jinsiyatihi lahu ma'nan wa huwa annahu zarfun li hudusil asya'i fihi. Masya Allah. Jadi kita tidak bisa menyatukan siang dan malam, tidak bisa menyatukan cahaya dan gelap, ya kan? Ketika cahaya datang, gelap tidak ada. Ketika cahaya tidak ada, gelap itu dah ada, begitu. Kenapa? Li'anna likulli wahidin minhuma muhimmatun yu'addiha. Maaf ya, li'anna likulli wahidin minhuma muhimmatan yu'addiha. Maaf. Li'anna likulli wahidin minhuma muhimmatan yu'addiha. Karena masing-masing dari keduanya itu memiliki misi yang harus dia jalankan. La yastati'ul akharu ayyu'addiha, yang tidak mungkin satu macam yang lain mampu menjalankan misi satu macam yang tadi itu. Misi siang tidak mungkin mampu dijalankan oleh malam. Demikian pula misinya si malam tidak mungkin mampu dijalankan oleh siang, begitu kan? Karena sama-sama tidak mungkin mampu dijalankan. Malam tidak mungkin mampu menjalankan misi si siang. Siang pun tidak mungkin mampu menjalankan misinya malam. Karena demikian, maka harus berjalan kedua-duanya. Tidak bisa kita meminta, ayolah malam sepanjang waktu, begitu kan? Atau ayolah siang sepanjang waktu tanpa malam sama sekali. Tidak bisa. Mereka punya misi masing-masing. Berdoa semoga malam sepanjang waktu dan jangan dulu fajar terbit, itu hanya doanya pengantin baru itu ya. Hanya doanya pengantin baru itu. Jadi mereka terus berdoa semoga fajar tidak segera terbit. Famadama zamanu qadin qasama ila lailin wa naharin. Ketika satu zaman, ketika yang kita sebut zaman tadi itu terbagi menjadi siang dan malam, fanaqulu, maka kita bisa katakan anna zamana bi jinsiyatihi, bahwa zaman itu dengan nilai kejenisannya, dengan nilai jenisnya, lahu maknan, dia pasti memiliki makna, dia pasti memiliki alasan yang besar kenapa dia begitu. Wa huwa annahu zarfun li hudusil asya'i fihi, maknanya zaman itu atau waktu itu, az-zaman adalah zarfun li hudusil asya'i fihi, satu wadah waktu yang menjadi muara tempat terjadinya segala peristiwa. Nah itu ya. Jadi tidak mungkin ada peristiwa yang terjadi di muka bumi ini kecuali
diwadahi oleh waktu. Tidak bisa terlepas oleh waktu. Sebagaimana apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa terlepas oleh tempat, ya kan. Dimanapun kejadian itu pasti ada tempatnya. Dimanapun kejadian itu pasti ada waktunya. Wa hadza huwal ma'nal mushtarak. Inilah yang disebut dengan makna mushtarak. Makna mushtarak itu satu lafaz dua makna, ya kan. Satu lafaz dua makna. Lafaznya kan satu, az-zaman, tapi mencakup dua makna. Ada istilahnya al-lafzul mushtarak, lafadznya yang dua, maknanya satu, ya kan? Sinonim. Wa ba'da dzalika in qasama ila nau'aini. Oleh karena itu, dia terbagi menjadi dua nau' tadi. Wa hadzan nau'ani naharun wa lailun. Dan dua nau' itu adalah malam dan siang. Fala budda ayyakuna lin nahari muhim. Fala budda ayyakuna lin nahari muhimmatun wa ayyakuna lil laili muhimmatun ukhra. Jangan sampai keliru lagi ya, ini muhimmatun ini. Fala budda, oleh karena itu, ayyakuna, mestinya lin nahari muhimmatun. Kita harus yakini, mestinya kita harus yakin bahwa siang itu punya misi khusus, wa ayyakuna lil laili muhimmatun ukhra, dan malam itu memiliki misi yang berbeda, keistimewaan yang berbeda. Kesimpulan sementaranya, kita tidak bisa mempertentangkan siang dan malam. Kita tidak bisa mempertentangkan siang lebih baik daripada malam, demikian pun malam lebih baik daripada siang. Tidak bisa kita pertentangkan. Kenapa tidak bisa dipertentangkan? Karena mereka berada dalam misi yang sama-sama baik. Mereka berada dalam misi yang sama-sama istimewa, misi khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana jadinya kalau tidak ada malam, ya kan? Bagaimana jadinya kalau tidak ada siang? Nah, demikianlah yang ingin disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di paragraf pertamanya. Kita kerap kali mempertentangkan tentang perempuan dan laki-laki. Perempuan lebih baik daripada laki-laki. Atau misalkan laki-laki lebih baik daripada perempuan. Yang biasa yang kedua ini. Bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan. Coba kita tanyakan kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswi misalkan, atau adik-adik santri putri, atau yang ngajar di instansi-instansi, bertanya kepada mereka yang perempuan. Mau anak pertama laki-laki atau perempuan? Sepanjang saya mengamati, yang sempat mengabdi juga di Mahat Ali dulu, mereka rata-rata, ya kan, menjawab, sempat menjadi santri Mahat Ali juga dulu, sempat menjadi santri Mahat Ali yang kasusnya sama, ditanyakan oleh salah seorang dosen kami di sana. Bertanya kepada santri putri, mau anak laki-laki dulu atau perempuan dulu, begitu kan. Mereka rata-rata menjawab anak laki-laki dulu, rata-rata, bukan semuanya mungkin ya. Rata-rata menjawab, yang terdengar mereka menjawab anak laki-laki. Ya. Entah bagaimana, ya kan. Tapi paling tidak konstruk pemikiran yang seperti itu sudah membumi sekali bahwa laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Padahal tidak ada ubahnya seperti kasus siang dan malam tadi. Itulah yang dimaksud kalau kita bertentangan di paragraf pertama. Kaidah pertama, kalau kita bertentangan tentang satu kasus atau satu objek yang mau kita nilai, tapi objek ini menuai kontroversi, pertentangan yang besar, kita harus cari objek yang sama dengan itu yang tidak ada pertentangan sama sekali. Siapa yang bilang bahwa malam lebih baik daripada siang dan siang lebih baik daripada malam? Tidak ada, kan? Tidak ada yang bilang demikian. Karena kita yakin bahwa siang itu mulia dengan misinya, baik dengan misinya, malam juga baik dengan misinya. Siang kita bisa bekerja, malam kita bisa istirahat. Artinya mereka baik dengan misinya masing-masing. Lalu kenapa kita masih bertentangan tentang laki-laki dan perempuan? Padahal mereka sama-sama loh. Mereka sama-sama sebagaimana siang dan malam. Siang dan malam itu bernaung di bawah jenis bernama waktu, sementara laki-laki dan perempuan bernaung di bawah jenis bernama manusia. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih manusia daripada yang lain. Kesimpulan kita berarti tidak ada yang lebih manusia daripada yang lain. Maka jangan, pesan kita ya, untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya, semoga
masing-masing dari kita tidak ada yang merusak nilai kemanusiaan sesamanya. Kalaupun secara tidak sengaja merusak nilai kemanusiaan sesama, semoga kita semua saling memaafkan, dan dengan demikian kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaati Rasulullah barakati auliyaillah bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.